Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiknya nanti sini aja lah mas. Saya nggak pakai kursi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jawab salamnya nilainya 97. Semangat. Kalau bapak nilainya swidak telu. Kirang semangat. Ulangi sekali lagi yang menjawab salam semangat. Saya doakan semoga cepat berangkat haji. Haji itu panggilan Allah. Semoga bapak ibu segera dipanggil untuk haji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Monggo kita simak, saya yakin sudah banyak yang hafal. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, hanya sebagian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah 185. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Al-Baqarah 185 pun apal dereng. Al-Baqarah 185 pun apal dereng. Sampun nopo? Al-Baqarah 108. Monggo kita ulangi 1 2 3. Cepat apal. Oh yang ditanyakan miniku, gitu. Saya kan nggak tanya bunyi surat Al-Baqarah, enggak. Maksudnya dihafalkan nama surat dan ayatnya, mungkin dalam dibuka direnungkan. Setuju Bapak Ibu nggih? Hadratul Mukharamin, para alim, para kiai, Bapak Takmir, Ustadz saya Ustadz Januri yang terkenal dengan Kak Nuri, sahabat santri. Wow, senyumnya sangat menawan hati para nenek-nenek. Maksud kula nenek saja tertawan apalagi calon nenek. Hadirin wal hadirat, hadirin yang dalam masjid, hadirat yang di luar. Karena hadir in dan hadir out. Di luar. Alhamdulillah. Pertama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Allah itu tidak pernah lupa sedetik pun pada kita. Yakin? Meskipun manusia lupa atau melupakan Allah, tapi Allah nggak pernah lupa. Contohnya saat kita tidur, Allah menggerakkan detak jantung kita itu normal. Suara apa? Tutup menikah neroaken detak jantung normal, gitu. Perlu disyukuri sebab ada loh digerakkan jantungnya itu nggak normal. Monggo pirsani teng griya sakit bisa jadi begini. Mungkin karena dikejar-kejar bayar utang. Maka yang di sini yang punya banyak utang, ya Allah semoga utangnya segera terlunasi ya Allah. Ini kok bandel banget ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, hari ini akan kita mulai ngaji berawal dari sebuah pertanyaan, monggo pun jawab. Where are you going? Hendak kemana kamu akan pergi? Sak sampunipun menika badhe tindak pundi? Bibar ngaji badhe tindak pundi? Wangsul ten pundi? Griya pundi? Rumah yang kita tempati atau rumah masa depan? Karena kemanapun kita pergi, kita akan menuju ke ini. Pun siap dereng? Saya mau tanya adik-adik di TPA nih, monggo jawab. Kalau kau anak soleh siap ngaji, bilang siap coba. Kalau kau anak soleh siap ngaji, siap. Kurang semangat. Kalau kau anak soleh siap ngaji, siap. Tambah semangat. Kalau kau anak soleh siap mati, oh anak aja belum siap mati. Oh ya kan? Anak saja udah siap mati loh. Masa ibu bilang nggak siap ribun lu? Nah, tadi anak, kalau kau anak soleh siap mati, ternyata bilang siap. Siap boten siap kedah siap. Bapak Ibu pegang HP, punya HP nggih? Hati-hati HP kita kalau suatu saat di telepon malaikat Israel. Oke. Siap nopo boten panjenengan jebi. Jebi. Nah, baru jalan tiba-tiba ambruk. Ya kan? Ya Allah. Nah, siap nggak siap kedah siap lah berarti. Contoh yang kedua, nih nabi ngobrol tiba-tiba jadi kan ketutupan pulang gitu. Dia pun tak wangsul mawon.
ini sehat, mati juga. Ternyata meninggal tidak harus dari yang sepuh dulu atau yang tua atau yang sakit. Ini kesetrum. Wow. Dia ditanya, Mas mau kemana? Dia malah menjawab, saya mau ke setrum. Dia mati mau ke setrum. Nih Pak DPR kita, ambruk juga, ya kan? Olahragawan, ambruk juga, subhanallah. Terakhir, antri bayar listrik, mau dilayani, tiba-tiba ketemu malaikat Israel. Ya kan? Kebon. Ayo, pindah malih pun siap nopo dereng. Kak Nuri pun siap dereng. No? Ayo. Pun siap nggih? Nggih, monggo malaikat Israel. Bukan juga gitu. Maka kita syukuri, mudah-mudahan tahun ini kita ketemu dengan bulan Ramadan. Bukan soal matinya kapan, ini pun siap nopo dereng. Bapak Ibu bersani, ini berdarah-darah meninggal senyum. Ini Palestina, ini pahlawan-pahlawan Palestina. Niki meninggal tapi senyum, subhanallah. Ini bisa bacakan ya Robbana, ambil nyawaku dalam keadaan aku berjihad di jalanmu dan engkau ridho akan semuanya. Jadikan akhir umurku dalam keadaan sedang melakukan amal terbaik. Namanya Hamzah Al-Mubarak. Ibu saya mboten ketutupan ini sakit anu nggih, niki pun dipun jebol riyen. Gandeng boten sakit, jenengan menyesuaikan nggih yang belakang nggih. Dengan tadi soalnya datangnya lebih awal tuh nggih. Biasa datang lebih awal kan duduknya belakang. Karena pendidikan kita tuturi handayani, jadi di belakang dulu. Nggak maju-maju, nggak akan jadi pemimpin. Kita cari pemimpin susah, soalnya pendidikan kita tuturi handayani. Mestinya engar sosong. Jadi pemimpin digembleng. Kembali ke lab. Bapak Ibu, nih ini sujud meninggal, subhanallah. Mas siapa namanya? Mas? Mas Raihan. Pagi-pagi dibangunin ibunya. Raihan, ya Allah, Raihan. Kenapa ya Bu? Ini susah. Subhan. Siap boten siap kedah siap. Makanya persiapannya salah satunya bulan Ramadan. Kita siap untuk pesta, bukan pesta sembarangan pesta, tapi kita pesta ibadah. Karena Allah di bulan Ramadan akan bagi-bagi door prize. Door prize-nya nggak sembarangan door prize. Napa niku? Niki door prize-nya. Syahrul Ramadan, ngendikanipun Rasul, Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikumus siyama wa sanantu lakum qiyamah faman somahu wa qamahu imana wa ihtisaba kharajallahu min dhunubi kayaumi waladathu ummu. Monggo kita ambali lagi 1 2 3. Bulan Ramadan, monggo 1 2 3. Bulan yang Allah dan malam hari sholat malam. Barang siapa puasa dan sholat malam karena iman dan mengharap ridhonya, maka Allah akan menghapus dosanya seperti bayi yang baru lahir. Padahal perintah kula monggo pun ambali, hadisnya bukan baca niki. Kan saya bilang syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikumus siyama wa sanantu lakum qiyamah faman somahu wa qamahu imana wa ihtisaba kharajallahu min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Monggo pun ambali kok macet baca terjemahnya. Jadi saya cek berarti dereng konsentrasi. Kalau cek konsentrasi ini pun nggih, monggo maaf loh nggih, dengarkan perintah saya tangan ke atas. Monggo sebelum dilanjutkan, monggo Bapak Ibu, saya ulangi, dengarkan perintah saya tangan ke atas. Ternyata betul dugaan saya tuh 99% tidak konsentrasi. Wong disuruh mendengarkan kok tangannya ternyata ini. Kalau matur napa to?
dengarkan perintahnya. Jadi perintahnya itu didengarkan. Jenengan kok do ngeten iki napa? Jenengan ampun merasa berdosa wong Kak Nuri mawon pun hampir ngeten iki kok. Tak milik ngoten niku. Kembali ke lab. Jadi jaminan Allah itu Ramadan kharajallahu min dunubihi kayaumi waladathu. Dosa kita bersih seperti bayi baru lahir. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Bayi baru lahir pun gak ada dosa dereng. Orang itu kalau belum punya dosa dilihat menyejukkan, namanya fitrah gitu. Persan ini yang ini dulu. Ini karena nggak punya dosa, lihat, subhanallah, kedipan matanya, senyumnya, subhanallah. Fitrah itu seperti mobil baru keluar dari pabrik, jadi masih sesuai dengan sang pembuat. Ya napa betul? Jadi belum kena debu, masih mengkilap, dipandang masih menyejukkan. Nih, kedipan mata, senyumnya. Saat niki bersani niku kali niki kinten-kinten lebih jelek pundi antara niku dengan niki, monggo. Jelek niku nopo niki? Niki berarti niki, niku berarti niku. Jelek niku nopo niki? Matur nuwun. Saya suka dikatakan jelek karena jelek itu jelas lebih keren. Ibu, bapak, kita nanti akan dipandang menyejukkan kalau lulus dalam Ramadan. Lihat satunya nih, ini juga fitrah. Ning nembe rebutan dot. Oh ya, satunya gantian. Wow, ibu bapak persani, anak ini masih fitrah, meskipun rebutan dot tidak saling pukul-pukulan. Dia nggak betul. Perhatikan, tidak pernah saling menyakiti, fokus pada tujuan. Coba gede sidik, rebutan mainan, tutuk-tutukan. SMA kuliah rebutan pacar, tutuk-tutukan. Lulus kuliah kerja rebutan kursi. Kursi nopo? Kursi DPR, kursi presiden. Curang-curangan. Ya Kak, ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu nih, ini yang salah sih nih, yang salah sih nih. Ibu anak loro kok dote ming siji. Subhanallah. Jadi nanti insya Allah kita lahir Ramadan, selesai Ramadan, pandangan mata jadi menyejukkan. Subhanallah, dosanya bersih. Pertanyaannya, yang pertama tadi untuk bisa mensucikan kita, yang pertama gimana? Puasa. Moga ayatnya sudah sangat hafal, tunggal kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau masih ngerti ini sampai yang belum bisa baca Quran itu ternyata terlihat. Kalau cek rin sing dereng saged maca Quran, kalau cek rin sekedap. Bukan pati kata, lumayan ya. Paling ya 25% yang belum bisa Pak. Kelihatan yang wajahnya ngeten iki lho. Nah, monggo artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa. Apakah semuanya puasa pasti dijamin Allah dosanya dibersihkan? Sudah, ini kok mendel mau nih saya. Apakah setiap puasa kita besok di bulan Ramadan dosa kita dijamin Allah bersih? Halo? Pertanyaan saya balik, apakah semua pedang pasti bisa melukai? Napa niki? Niki napa niki? Nah, nanti kita tangan. Ulangi, niki napa?
tangan. Asone niki napa? Niki dada napa tangan maksudnya? Ibu kok ngendika niki dada niku pripun? Mbok ngajari anak sing bener ngoten iki. Ibu tangan. Mestinya begitu, pokok bodoh. Apakah semua pedang pasti bisa melukai, Pak? Tidak. Pedang apa yang tidak bisa melukai? Pedang? Kok pedang itu Thomas malah pedang-pedangan. Jadi kalau dibalik, apakah semua sholat pasti bisa membersihkan dosa kita? Sholat apa yang tidak bisa? Maka besok monggo kita puasa yang berkualitas. Bagaimana puasa yang berkualitas? Mari belajar dengan ayam. Nate ngaji kali pitik? Mau nggak belajar dengan pitik? Boten, kalau tak masukin ya. Oh kita mau ngaji kali pitik kok? Oh Pak Ustaz mau ngaji kali pitik? Enggak, serius. Qurannya ada apa? Wonten. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh dalam binatang ternak ada hikmah, ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Maksudnya, mari belajar dengan ayam. Kalau badhe cerita sedikit. Suatu saat ada ayam berkata, ayam babol. Nih, gitu. Ya Allah, besok kalau saya punya anak, saya pengen banget anak saya persis seperti saya. Saya punya bulu, pengen saya anak saya juga lain punya bulu. Saya punya paruh, pengen saya anak saya juga punya paruh. Siapa yang bilang? Pak Untatna, mosok niki pitik tonle. Itu bahasa Inggris Jawanya you nyek me. NI nya UNI. Bapak Ibu, betapa kagetnya ayam setelah melahirkan anaknya. Kaget, loh, anakku kok bunder meleker. Saya tuh pengen anak saya persis seperti saya, J. Kok pakai J? Ayam saking Bantul. Kan Bantul kok J gitu. Kaget, bungok-bungok. Sebenarnya dia bukan petok-petok, dia ngomongin tadi, kok bisa. Maksudnya, kok beda dengan kekarepanku? Kok nggak sesuai dengan cita-citaku, azamku, tekadku? Loh, anakku kok bunder-bunder. Coba anak yang kedua masih sama, dengan sabar menunggu Allah mengabulkan doanya. Yang ketiga sama, keempat sama, dan seterusnya. Maka akhirnya ayam pun berkata pada Allah, ya Allah, karena cita-citaku belum kau kabulkan ya Allah, detik ini aku akan puasa. Bapak Ibu adik-adik, assalamualaikum. Ternyata pitik nggih poso, pagi-pagi keluar kandang, makan dulu. Oh, ada makanan kecil, makan dulu. Makanan kecil namanya nasi. Nasi itu makanan kecil nama besar. Kecil loh, sak menten-menten mukone cilik-cilik loh, berarti makan kecil. Lalu dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Swanten apa? Pak Untat nembe notol. Jadi Pak Untat pun apil, ini kok notolin niku lho. Lalu setelah makan sahur, masuk dalam kandangnya, dalam pertapaannya, sehari penuh tidak keluar, menahan lapar dan dahaga sambil dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, astagfirullah. Bisa jadi karena kau belum kau kabulkan ya Allah, bisa jadi karena dosa-dosaku ya Allah. Jadi itu ayam sambil zikir. Apakah ayam puasanya cuma sekedar makan dan menahan lapar dan dahaga? Betul. Tantangan berikutnya, pitik jago datang. Wah, anaknya langsung.
Kalau kan mengguru kali Kak Nuri bercerita gitu, nah, kita ceritanya tentang wa innalakum fil an'ami la'ibra. Pitik jago mendekati pitik babon sambil menghentakkan kakinya, mengatakan artinya sini dong, sini dong. Anak-anak tutup telinganya dulu. Itu artinya melampiaskan nafsu. Jadi ayam jago itu lambang dari nafsu. Maka oleh Sunan Kalijogo dijadikan sebagai pengingat kita masakan namanya ingkung. Ingkung niku saking pitik jago yang dimasak lajeng dipun sawiwine dipun apa? Taleni ditelikung, maksudnya menelikung hawa nafsu. Maksudipun ngoten niku, kalau tumpeng maksudnya metu dalan sing lempeng ihdinas siratal mustaqim. Pitik jago lambang dari nafsu. Ayo kita mengajak melampiaskan nafsu. Pitik babon karena nembe puasa, dia mengatakan artinya enggak, aku kan baru berpuasa, besok aja lah ya. Bapak Ibu, bayangkan pitik babon pas mboten ngeremi anaknya, diuyak pitik jago melayu mboten. Lari enggak? Lari, cuman biasanya larinya cari tempat strategis. Come on please, come on please. Oh, ini enggak mau karena baru puasa. Subhanallah, apakah tantangannya itu ngawon? Mboten. Berikutnya, saking apa? Binatang kecil-kecil itu apa namanya? Gurem. Wahai gurem, silahkan menggelitiki tubuhku, aku tidak akan marah, wong aku baru puasa. Subhanallah, menahan nafsu, menahan marah, menahan lapar dan dahaga. Akhirnya 21 hari ayam kalau siam puasa, Allah kabulkan doanya. Jadi awalnya benar terpecah sesuai dengan kehendaknya, suaranya menyejukkan hati. Cik cik cik. Makanya oleh orang Inggris mengatakan anak ayam namanya chicken. Wow, this is a chicken because cik 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 cik. Jeblok jeblok, ngapa jeblok? Wow, that is a kutok. Nah, kita tidak bahas antara kutuk dengan sebenarnya kampung sini yang betul-betul Indonesia itu mriki lho Bapak Ibu. Namanya kampung apa? Jeblok kan ya? Jeblok niku namanya Indonesia. Indonesia itu tanah, air gitu. Tanah dan air namanya becek jeblok tadi. Kan tanah dan air kan budak kan jadi jeblok loh nih. Oh, lanjutkan mawon. Jadi Bapak Ibu, subhanallah, 21 hari puasa. Jadi kalau pengen puasa yang baik, kita akan terlihat nanti dari setelah puasa. Apakah kita masih menjadi pemarah? Saya mau ngecek sama adik-adik. Adik-adik, assalamualaikum. Siapa yang sering dimarahi ibu? Dongeng niki kalih nolak ibu malah anaknya. Subhanallah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, puasanya harus kita tingkatkan, jangan sampai menjadi pemarah. Dikit-dikit marah, duduk, duduk, duduk. Akhirnya anak juga ikut marah. Ya duduk. Hati-hati Bapak Ibu kalau jadi anak kita di masjid, kita sering ngapunten nggih, marah. Namanya anak tuh ya sholatnya begitu. Itu namanya anak ngoten niku. Anak kok cah cilik-cilik niki kok sholatnya khusyuk, malah dipertanyakan ke anak-anaknya. Cah cilik-cilik kok Allah. Justru selesai pegang jidatnya, bacakan ayat kursi, anaknya ketempelan jin muslim yang taat. Anak niki. Nah, selesai hanya perlu diingatkan tanpa marah ya Bapak Ibu. Contoh, anak soleh, masjid untuk apa? Untuk sholat. Boleh rame enggak? Enggak.
kok tadi rame lali. Nah, hanya diingatkan terus. Ibu yang dari rumah, Dek, nanti ke masjid sholatnya bagus loh ya, nggak rame loh ya. Pulang, tadi sholatnya bagus. Jadi berangkat diingatkan, pulang di uji. Kalau rame, ibu nggak suka deh kamu masuk masjid kok rame. Nah, sehingga ada kontrol dari bapak ibu di rumah. Jangan sampai disakiti dengan ndok yang rame nang masjid metu rasa nang masjid. Dia sakit hati, lalu kata-kata itu masuk dalam otak, lalu mengatakan aku orang pantas nang masjid, sejak detik ini aku tidak akan ke masjid. Itulah yang dialami oleh dedengkot TKI yang bernama Ahmad Aidit, namanya Ahmad Aidit. Lalu dia ganti menjadi Dipo Kusumo, Dipo Nusantoro Aidit. Gara-gara sakit hati dia akhirnya belok ke agama, padahal dia orang agamis, bahkan tukang adzan, tukang muadzin, kiroahnya bagus, ya kan? Tetapi akhirnya pindah. Ngoten terus ngatas-atas Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum. Wah, lanjut. Puasa yang baik itu kados dene Pandhawa 5. Oh, nate ngaji kali Pandhawa 5? Bapak Ibu remen wayang? Bocah cari toa dio belupan wis budal sangai marko. Asal lagi si YouTube itu bali ning terus program sabale. Wis setelah namun pura wong kudat kena dan datang kena gene bisa tenaso derajat kata. Ngertos atosipun? Aduh, ini apalan zaman SMP dulu, saya masih ingat ini. Bapak Ibu, Wali Songo itu ceritanya memang dari India, Mahabharata. Hindu, oleh Wali Songo dimasukkan unsur Islam, maka muncul Pandhawa. Yang pertama sinten? Puntadewa utawi Yudhistira, punya ajian namanya Jamus Kalimosodo, itu kalimat syahadat. Yang kedua Werku atau Bima, punya ajian namanya Kuku. Ini bukan Kuku Bima toh Bu, Kuku Bima kan senjatanya Mbah Marijan gitu. Ponco niku 5, noko itu paugeran atau patokan atau pilar. 5 pilar, 5 waktu sholat, 5 waktu. Maka Werkudara paling gede niki diingatkan bahwa as-sholatu imaduddin. Yang Werkudara nggak pernah boso. Terus nggih dalam cerita nggih. Sama orang Islam kalau sholat itu nggak pernah boso. Sama bosonya boso Arab, maksudnya boso Al-Quran. Werkudara bosonya kali sinten, kali Bathara Guru Dewa Ruci gitu. Kita juga sama, sholat itu nggak pernah dimanapun sama. Allahu Akbar. Inggris tiap hari bahasa Inggris. Bapak Ibu ngertos bahasa Inggris? Pegang, mo. Ada D-nya tuh loh. Lihat, delok. Berdiri tegak, degek. Gemetaran, redek. Sembunyi, itu bahasa Inggris kacau amat itu. Kalau sholat sama, cuman agak celat bahasa Inggris. Allahu Akbar, agak R-nya nggak bisa. Orang Jepang kalau sholat sama, tiap hari bahasa Jepang. Hai, konnichiwa, hai, selamat siang, hai. Begitu sholat sama bahasanya, cuman logatnya yang beda. Orang Jepang ya Allahu Akbar. Ya. Orang Indonesia bagian jeblok, logatnya yang beda. Allah Akbar. Sunyi. Makanya diundang jam 8, tekone jam 9. Lon-lon wae paling kok ya telat kok. Kita tidak membahas Bima, tapi membahas yang ketiga itu Harjuna utawi Janoko, asal kata dari jannah, surga, kemana-mana bertapa. Kesatriannya namanya Madu. Kok Kismo toh Bu? Oh Madukoro. Kalau kita nek Madu Kismo, memangnya Janoko saking Bantul.
Madu itu manis, ukoro itu ucapan, manisnya ucapan. Yang menarik pada saat cerita ini, Wali Songo ingin memberikan nasihat kita tentang puasa. Pada saat dia betapa punya musuh yang terkenal di Mahabharata, nggak ada tokohnya. Nah ini pun sinten Bapak Ibu. Buto, ijo, buto, cakil, buto, terong gitu. Pun nanti mirsani buto cakil. Mata jelalatan mulutnya maju monggo pirsani pun pas sering nih. Pun pas dereng. Nopo kirang segede? Kirang segede nopo mboten? Kirang segede nggih Bu. Monggo pun paringi contoh Bu. Nah, mboten niku. Suwanten Ibu nggih cekikian. Itu sebenarnya Wali Songo hanya mengingatkan pada kita, wahai orang yang beriman, puasamu itu jangan hanya menahan lapar dan dahaga, harus mampu mengalahkan buto-buto itu. Apa itu? Buto cakil tadi, mata jelalatan. Akhlakul mazmumahmu yang ada di sini, di mata ini harus kau hilangkan. Akhlakul mazmumah yang di sini, mata ini puasa terberat bagi bapak-bapak dan para anak muda, gitu Pak. Poso kok ada orang lewat pakai baju mini kompo alias baju narkoba. Sekarang ada jenis baju namanya narkoba. Narkoba ini singkatan, nampak kolornya malah bangga. Ayo ditonton apa betul? Ayo Kak Nuri ditonton betul jenengan. Ditonton membatalkan puasa loh. Kalau nggak ditonton, sinten saya ngerti kamu batin loh. Terus pripun, waktu ditonton mubazir, kalau ditonton dosa. Terus istighfar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh. Ini loh buto cakenya mata. Mata itu awal orang berbuat dosa. Kenapa orang ngerampok? Mata dulu. Oh, ada gedung bertingkat, tapi di dalamnya ada uang berlipat-lipat. Pemiliknya pejabat, mobilnya saja mengkilat, istrinya manis memikat. Jumlahnya, ampun mancing-mancing Bu. Mata dulu ngerampok. Saya belum pernah dengar ada orang buta kok ngerampok. Dia menong toh. Mata mau tuh berat menjadi puasa bapak-bapak itu terberat mata, gimana Pak? Makanya besok semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjaga mata ini. Kenapa? Maaf, kenapa orang memperkosa? Maaf, mata. Ibunya mbaknya mancing, orang lain kena pancing karena pakai baju kolowo, akan dilihat lakukan. Sekali lagi saya belum pernah dengan orang buta memperkosa. Bikin nong di yang tuh kejaran nanti. Jadi saya ulang, mata, mulut dan sebagainya. Baik, lanjut dulu. Dikalahkan oleh Harjuno utawi Jan. Jadi alus. Awalnya cekikian. Lo Arab nongendile kok metu malah Melayu. Ngendikanipun apa sendiri? Janoko. Karena Janoko telah mampu mengalahkan buto-buto, termasuk buto hijau. Buto hijau itu artinya matanya hijau, materialistis. Melihat dunia itu kok menyejukkan. Jadi matanya materialistis. Hati-hati orang yang materialistis. Jangan-jangan Bapak Ibu ini kategori materialistis. Perlu dicek. Perlu dicek. Duduk yang rapi, adik-adik anteng-antengan. Mau apa tidak? Mau gambar warna apa adik-adik, Bapak Ibu? Ya, mau nggak? Anteng-antengan. Bapak Ibu, siapa bilang putra putri jenengan tuh ngeyel-ngeyel, gampang diatur. Mau nggak? Kepala menunduk, kepala ke atas, noleh ke kanan, noleh ke kiri, diputar-putar, berhenti. Gara-gara uang disuruh apa-apa mau, bahaya. Besok besar jadi pemimpin, yang penting apapun, yang penting dapat uang, ya kan?
Bahaya toh nggih. Bahkan Bapak Ibu sing penting sing nyoblos suaraku sing gede apa itu tak coblos. Nah, berarti kan sudah dalam hati materialistis. Sini nggak ada yang begitu. Saya yakin nggak ada. Paling sebelah sana itu. Sini kan kosong. Mau nggak Dik? Syaratnya satu. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Tuh, gara-gara uang Ustadz dibentak-bentak santri. Gara-gara uang tuh santri bentak-bentak Ustadz. Bayangkan itu. Syaratnya keluar dari agama Islam. Keluar agama Islam dan masuk neraka. Jadi temannya setan. Alhamdulillah. Makasih ya Dek ya. Ya selamat ya Dek. Jadi imannya kuat, bukan materialistis. Subhanallah. Ya Rasyida. Kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu luar biasa. Ya, materialistis, orang yang berpikir tentang duniawi itu harus dikalahkan, berubah jadi Janoko yang lembut. Sebulan besok kita bertapa biar kayak Janoko. Awalnya jelalatan kayak cakil, jadi Janoko jadi alus ngeten iki. Awalnya kan ngeten iki. Janoko ngeten iki. Badhe mirsani mriki kok ngeten iki. Awalnya hai, ininya maju lo ono malih. Pas rondo niku lho nggih. Ajeng ngejar maling. Kalau nopo menika cakil kan langsung kalau Janoko ndak lembut blandung tak tungtung ngeten riyen muter ngeten satunya diangkat ngeten nembe mlayu kotok-kotok suwi saking akhlakul karimahnya. Akhlak yang lembut digambarkan seperti Pertanyaannya, buto cakil yang ada dalam diri kita siapkah nanti kita kalahkan dalam puasa besok? Cuma 3 orang. Subhan. Jadi akan terlihat Ramadan selesai itu jenengan akhlaknya baik, lemah lembut enggak, kata-katanya menyejukkan enggak, tangannya suka membantu, kakinya kok ringan ke masjid, itu berarti jenengan pun jadi Janoko. Subhan. Nah, kembali ke sini, ini bahas Janoko padahal masih panjang. Ini sudah sangat sering dibahas. Puasanya ulat awalnya dari menjijikkan dilihatnya, akhirnya jadi berubah jadi menyejukkan. Makanannya biasanya daun, setelah jadi kupu-kupu setelah puasa ganti makanan dari madu. Awalnya jalannya itu merambat-rambat, sekarang bisa terbang. Jadi berubah. Bukan hanya sekedar makan dan dahaga seperti ular. Ular niku nggih sapa? Nglungsungi bahasa Inggrisnya, gitu. Nglungsungi. Niku bahasa Inggris. Nih, ular. Puasanya ular niku nggih sama, hanya laparnya tok. Namanya setelah puasa selesai tetap namanya ular. Makanannya biasanya tikus, setelah melungsungi tetap tikus juga, gitu. Apalagi nih, makannya sama, cara makannya sama, dimrok nanti nih. Awas ya. Bukan, cara hidupnya sama. Jadi ular itu yang berubah cuman kulitnya. Jangan-jangan besok kita puasa yang berubah cuman berat badannya. Ayo jujur, biasanya setelah puasa beratnya tambah panjang, tambah berat atau kurang? Tenangnya. Sekarang saya mau tanya Ibu, Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Jenengan mengeluarkan uang untuk makan sebelum Ramadan dengan pas Ramadan lebih banyak mana? Jadi pas Ramadan malah banyak ya pengeluarannya. Di luar Ramadan malah berkurang. Nah, pun di mana puasanya bertahan kok malah jadi boros? Halo. Assalamualaikum. Kok malah boros berikut, kecuali yang memang disedekahkan. Subhanallah. Baik, lanjut dulu. Puasa itu membersihkan hati dari nafsu lawamah. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Nafsu jelek. Nih, hati. Saya klik lagi biar agak cepat. Manusia itu terdiri dari unsur, ya, otak, hati, dan amal perbuatan. Monggo.
Kalau saya ngeten berarti pikir, monggo. Pikir, monggo. Asalipun kali ngeten. Ya, semuanya ikut. Ibu, bapak, semuanya ikut. Adik-adik yang tidak ikut saya doakan. Ya Allah, semoga semua mau ikut ya Allah. Itu doanya. Yuk, pikir. Zikir. Amal. Pikir, zikir, amal. Amal, pikir, zikir. Amal, pikir, amal, zikir. Zikir, amal, pikir, pikir. Amal, pikir, amal, zikir, zikir, amal, pikir, pikir, amal. Langsung jawab di bahasa Jawa agak ke Arab-Araban. Malah Pak, tiga unsur. Akhlak itu bukan di sini. Otak kalau hanya pinter, akhirnya minteri. Akalnya hebat, akhirnya perbuatannya ngakali. Gitu? Ngakali rakyat Indonesia. Bahasa Inggrisnya cur, ya kan, curang. Ya. Maka hati ini penting. Hati ini ibarat presiden. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa berpadu. Siapa yang nyanyi? Alhamdulillah, udah mulai cerdas nih ya. Pak Ustadz, hati presiden. Ya. Menterinya pun nih, menteri apa nih? Tangan, menteri tenaga kerja, sekaligus menteri pertahanan dan keamanan. Ayo, wani pak, ayo. Nih, cetakan bakso, bakso kan ini. Hati kalau sudah marah, matanya melorot. Ini berarti menteri apa nih? Niki menteri apa nih? Menteri urusan pangan, monggo nunjuk kondat, monggo. Niki kalau gambar kok biasanya plastikan di channelnya motor biasanya. Dan niki kan lebih minum mawon, ya. Biasanya plastik channelnya motor. Biasanya seperti amplop. Kalau amplop itu ya nggak penting bagi saya. Nah, itu bukan penting. Penting kan jumlahnya. Kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, hati itu presiden. Kalau presidennya jelek, menteri namanya presidennya marah, menteri namanya mata itu melotot, mulutnya mengerucut, tangannya tambah lagi, karena hatinya marah. Tapi kalau hatinya tenang, gitu, lemah lembut, pandangan mata menyejukkan, mulutnya senyum. Monggo, unjuk, monggo, undahan, enak tak nggih? Bapak Ibu, jujur, nek kula ngenten iki elik mboten? Elik, sakniki nek kula ngenten iki elik mboten? Jujur niki. Kula elik napa mboten? Kula elik napa ganteng? Elik napa ganteng? Elik nopo ganteng. Udah mulai meneng berubah mulai. Tenuan saya malah suka dikatakan jelek. Bapak Ibu, hati ini presiden. Lihat, jangan sampai hati kita ini ketutup oleh satu, perasaan negatif. Dua, nopo nih? Ujub. Ini besok puasa kita mengalahkan ini semuanya. Ujub ini kenapa sih? Bangga, iki masjid yang rano aku bakal dadi masjid iki lho. Nek banter-banter loro. Jadi awalnya bangga, lama-lama ngomong sama yang lainnya, namanya ria, pamit masjid. Maka lama-lama akhirnya muncul lagi penyakit berikutnya, dengki. Suka melihat orang susah, susah melihat orang suka. Sombong, kalau sudah meremehkan orang, bangga kok meremehkan orang lain, namanya sombong, ya kan? Berikut lagi namanya lagi, dendam. Oh Bapak Ibu, apa mulai kita satu lagi nih, gila dunia. Kalau sudah ketutup gini, hatinya jadi pede, peteng dedet, pede nih Bu. Nih contohnya nih, jangan sampai prasangka buruk. Nih lihat biasa nih Bapak Ibu. Wah, dibuka grucuk, bus, lari. Hari berikutnya tetangganya sampai geleng-geleng. Ternyata orangnya masih ada di situ. Nah lihat,
gemes digelitiki guyu dulu, temennya atau anaknya sampai heran-heran. Ini film Thailand ya ini ya. Selalu diumpat, dihardik, dibentak-bentak, ya kan? Sampai begitu tetangganya gede-gede. Berikutnya lempar botol kosong. Dia sudah menuduh, kamu ngotori di sini, tidur di sini, ngotori di sini. Sudah suudonnya, prasangka buruknya. Pas makan, marah, bukannya memberi makan malah usir lagi. Puncaknya hari berikutnya saat dia buka pintu tokonya, bau pes ada Inggrisnya continuous jadi ing, pes ing. Langsung dia marah. Kaget juga, orang kita yang nonton juga kaget. Subhanallah, sudah dihadik di kata-kata kotor, pergi. Kok dia mengapa aku kurang ngerti? Bahasa Thailand ini kan kita nggak ngerti. Hari berikutnya buka, nggak ada. Hari berikutnya nggak ada lagi. Noleh ke kiri ke kanan. Ternyata dia kangen dengan tendangan, kangen dengan hadikan, kangen dengan kata-kata kotor. Nggak ada. Sana nggak ada. Nggak ada ya. Biasanya saya sarapan tendangan. Yes, engkau dia udah pergi jauh. Kok pergi jauh? Di mana dia? Tetangganya ngomong kok pergi jauh. Dia ingat masang CCTV. Dia kemudian cross check tabayun dengan TV CCTV. Dia buka lembaran-lembaran yang sebelumnya. Wah, dia sudah mulai sedikit sadar. Waduh, sikil kuloro ya. Ternyata saya ini kejem ya. Dia sudah mulai tabayun, muhasabah. Mulailah dia ada sedikit penyesal. Ternyata dialah yang malah membersihkan. Kirain dia yang ngotori, aku salah menyangka, salah sangka. Apa itu? Dia yang mengusir orang yang ingin ngotori tokoku. Siapa yang ngasih makanan? Ternyata anakku tiap malam ngasih makanan. Dia ternyata balas budi menjadi penjaga toko tanpa dibayar, hanya dikasih makan. Yang pipis siapa? Ternyata dia malah yang mengusir orang yang ngotori di situ. Aku salah sangka, aku menuduh dia yang ngotori. Penyesalan mulai muncul. Apa itu? 2 orang. Perampok. Ternyata dia penjaga tanpa dibayar. Dia mengusir perampok ini meskipun semakin menyesal. Meskipun wajahnya begitu, ternyata dia orang baik. Saya salah sangka, bahkan sempat diinjak begitu. Dia ternyata orang baik. Dia pun bangkit. Bus. Sementara yang dia terima hanyalah siraman air kotor. Udah mulai menyesal akhirnya tabayun. Dan apa yang dia bawa? Minum. Snack. Kurang ya, wes. Subhanallah. Ibu bapak, dia akhirnya meskipun tetesan darah mengalir, dia masih sempat mengusir pergi. Sementara dia hanya mendapatkan cemoohan, pergi. Dia mengusir perampok, sementara saya mengusir orang baik. Sesal kemudian tiada guna. Muhasabah.
Bapak Ibu nggak usah sedih karena ini hanya iklan CCTV. Ini CCTV-nya, nggak usah beli karena ini di Thailand. Karena iklan Thailand kan panjang sekali. Tapi yang penting Bapak Ibu Ramadan besok monggo kita betul-betul jaga muhasabah. Setuju? Nah lanjut. Inilah yang penting, subhanallah. Ramadan tiba. Kita pasrahkan diri kita. Pasrah kepada Allah dengan membentuk angka 0 sebagaimana seluruh alam raya jagat ini membentuk angka 0 berputar tawaf pasrah kepada Allah. Hati kita, nafsu kita yang telah menguasai hati kita harus kita bersihkan dan kita pasrahkan kepada Allah. Setuju Bapak Ibu? Nih Ramadan mudah-mudahan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya monggo satu apa tadi yang mau kita buang besok di bulan Ramadan, monggo kita ucapkan prasangka negatif suzon, buang, Allahu Akbar. Ya ini kalau haji namanya lempar jumroh, buang, membanggakan diri. Ria ini yang membuat hatimu jadi terpuruk, jadi hitam pekat, buang. Dengki, iri, hasud, hasad, buang lagi. Allahu Akbar. Mohon kekuatan kepada Allah besok Ramadan betul-betul kita akan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang mengumpat, dendam, ya, buang lagi. Gila dunia, insya Allah kita jadi dibersihkan. Subhanallah, alhamdulillah. Halo Bapak Ibu, assalamualaikum. Masih nyambung? Masih. Alhamdulillah. Yang belakang gimana? Niki pinten Bu, Pak? Niki pinten niki? Pinten? Ngantuk toh nggih, niki bukan 1, niki 4. Lihat 1, 2, 3, 4. Bukan 1. Yang saya tanyakan Bu yang ke atas, yang ke bawah. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 0. Dari ngertos ta niki? Niki napa niki? 8 to nggih dibagi 2. Jadi 0. Mudah-mudahan ngantuk gitu. Kita boleh. Saya ingin sedikit membahas tentang sholat sekarang. Bapak Ibu, tadi yang pertama puasa nggih, siap menjaga lawamanya dibuang jadi akhlakul karimah. Sekarang sholat. Bapak Ibu, saya mau tanya. Halo, assalamualaikum. Kenapa orang Islam sholatnya kok begini penepas dereng? Kenapa orang Islam kok gini? Allahu Akbar kok begini? Pun ngertos dereng? Kok nggak begini? Allahu Akbar, kok nggak begitu? Atau begini? Ayo, simple. Niki karena paling 5 menit selesai. Yang tadi napa? Kalau yang kanan, kalau kiri? Belum niku deso. Silomen. Nah, kalau ibu silawati. Kalau dua-duanya napa? Pak polisi menangkap penjahat atau menangkap orang. Angkat tangan. Kurang tinggi. Angkat tangan. Tinggi lagi. Jangan lama-lama ngambon-ngamboni. Apa makna angkat tangan Bu tadi? Berserah diri. Ternyata sholat itu yang pertama selain berserah diri membakar semangat. Pantang menyerah. Oh, Bapak Ibu persani. Niki nopo? Bentuknya apa? Bulat. Pernah lihat semangka bentuknya kotak? Semangka utuh bentuknya kotak konate mirsani dereng. Pernah kapan? Niku semangka di Jepang bentuk sesuai dengan yang dikenal. Jepang niku negara maju apa miskin? Padahal dulu di bom Hiroshima Nagasaki gitu. Maju. Panjenengan gak ada motor nopo mereknya niku? Honda. Honda toh nggih? Kenapa namanya Honda? Karena yang punya perusahaan namanya Honda. Soichiro Honda. Itu nama orang. Dek, namamu siapa nak? Siapa namamu? Nasri. Besok ada motor namanya Nasri. Motor roda 1. Biasanya, yuk numpak Honda ganti numpak Nasri yuk.
Bunda Jepang. Jepang kenapa maju? Rahasianya ngeten iki. Tiap pagi mereka senam taiso, senam menyembah dewa matahari. Hop, kayak kita rukuk Bapak Ibu. Hai. Hai. Lalu mengangkat satu tangan pakai bahasa Jepang. Ichiban, Ichiban, Ichiban itu bahasa Jepang, artinya sukses. Dewa matahari, Jepang harus jadi negara sukses. Dewa matahari, Jepang harus berhasil. Jepang harus berhasil, berhasil. Ini dulu waktu kecil lihat dura-dura. Bapak Ibu, saya mau tanya, kita nyembah siapa? Jepang nyembah sinten? Mestinya kita jauh lebih berhasil. Wong Jepang nyembahnya matahari, kita nyembah Allah yang menciptakan matahari. Jepang cuma begini, kita bagaimana? Dua-duanya, satu tangan dengan dua tangan lebih kuat mana? Dorong. Tapi kalau dua enteng, nah kita nih. Kenapa? Karena dua tangan. Jadi mestinya kita jauh lebih hebat karena kita mengucapkan Allahu Akbar, man jadda wajadda. Subhanallah. Saya terakhir ini, sholat itu mendidik sabar dan pasrah. Mestinya sholat kita sabar. Nih lihat, berdiri lurus berapa derajat? 3 menit lagi. Berdiri lurus berapa derajat Bapak Ibu? 180. Saat rukuk berapa derajat? 90. Mas. Pegang, taruh di punggung saya. Ambruk mboten Mas? Nggih, ampun suwe-suwe. Maksud saya itu rukuk yang betul. Jadi bukan begini, Allahu Akbar. Kurang. Jadi harus betul-betul tegak lurus, gitu. Jadi besok sholat itu Idul Fitri itu olahraga fisik dan mental. Gitu. Sujud saya totalkan langsung. Ini berdiri 180 derajat, niki rukuk gitu, sujudnya dalam satu rakaat pinten? Ping 2 berarti 45 tambah 45 berarti pinten? Niki nek ditotal pinten? 360 derajat niku napa? Lingkaran itu kosong, pasrah. Maka tadi salat sholat itu begini. Allahu Akbar, pasrah, madhep, mantep, melu marang nanti kok marah tua kok Bu. Ini lagi pasrah pada Allah Subhanallah. 360 derajat itu lingkaran itu pasrah. Saya mau tanya, bumi niki bumi, lihat nih bumi Indonesia, Kalimantan, Jawa, Jogja, Bantul, jeblok. Nah, ketinggalan betul jeblok. Gedene sak meter mboten ketok. Bumi kita besar atau kecil? Siapa bilang besar? Niki Jupiter, bumi ini sak meter. Jupiter niku gede atau cilik? Siapa bilang gede? Niki sengenge matahari, bumi ini sak meter niki. Nih persane, yuk baca nak. Matahari itu 1.300.000 kali bumi. Matahari ini gede apa cilik? Siapa bilang besar? Jumlahnya ada berapa? 1 miliaran. Persani matahari yang lainnya. Nih. Yang rahasianya masih tak semuanya tawaf berputar. Persani Bu. Nih, tawaf apa nggih? Bayangkan ini geser sedikit nabrak semuanya. Sama orang kalau sholat pasrah pada Allah, kok nggak pasrah pada Allah, geser sedikit nanti kacau hidup kita. Gitu mau betul. Oh, tawaf semuanya. Jadi saat kita sholat itu pasrah pada Allah. Pasrah itu mengikuti aturan Allah. Lanjutkan lagi dikit, 1 menit. Galaksi Bima Sakti ada 200 miliar matahari. Yang tadi kita tunjukkan itu hanya setitik saja. Jadi Allah itu maha. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah, Engkau maha besar ya Allah, mengatur semua alam jagat raya ini. Tak ada sedikit pun yang lepas dari pengawasan Allah. Manusia itu kecil. Kenapa ada yang sombong? Bapak Ibu, klik lagi. Ini dari Allah Maha Besar tadi. Tinggal 1 menit selesai. Bumi nggih mubeng. Ayo,
bumi mubeng dalam 24 jam niku dengan kecepatan 1670 km per jam. Indonesia punya pesawat Sukhoi saking Rusia, itu 1 jamnya bisa 1200 km per jam, tapi masih kalah dengan bumi. Bumi mubeng, Bapak Ibu. Jadi bumi ini sholat napa mboten? Pasrah napa mboten? Kalau bumi berhenti nggak sholat, apa yang terjadi? Kiamat. Kapan kiamat terjadi? Wallahu alam. Betul, kiamat itu terjadi kalau pemimpinnya nggak pasrah pada Allah, buminya ikut kiamat. Siapa pemimpin bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tidak menjadikan manusia di bumi ini pasrah kepada sebagai khalifah, pemimpin di muka. Kalau manusia nggak mau sholat, nggak mau pasrah pada Allah, pasrahnya yang penting pada jabatan, pasrahnya pada uang, siap-siap dunia kiamat ikut berhenti. Jadi tergantung manusia tuh mau pasrah pada Allah atau enggak, mau sholat apa enggak. Buminya jadi ikut tetap sholat pasrah pada Allah.